Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala ikhwanih. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rekan sekalian, para relawan peduli muslim rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari yang berbahagia ini kita dapat berjumpa di tempat ini sebagai pertemuan perdana kita dalam kajian rutin insyaallah, yang membahas kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr yang berjudul Atharul Fitan. Dan kita memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kepada kita kemudahan untuk mengikhlaskan niat kita dalam hadirnya kita di majelis ini semata-mata untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala berupa pahala dan juga ampunan untuk dosa-dosa kita, serta kemudahan untuk mendekat kepada surganya, karena Nabi SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka akan dimudahkan baginya jalan menuju surga. Dan perlu kita catat Bapak-Bapak sekalian, bahwasanya niat yang kita atur, niat yang ikhlas, yang kita upayakan, yang kita perjuangkan di awal-awal langkah kita di pertemuan perdana seperti malam hari ini, itulah yang akan menjadi keberkahan. Insyaallah akan membuka taufik untuk kita semuanya, akan menjadikan majelis kita ini majelis yang diberkahi, dan juga menjadikan kehidupan kita semuanya menjadi lebih baik dan menjadi lebih berkah, karena semuanya taufik Allah itu akan berkumpul, keberkahan dari Allah akan berkumpul manakala sebuah aktivitas, sebuah proyek itu diawali dengan niat yang ikhlas kepada Allah SWT. Baikkan sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita akan mulai membahas buku ini. Ya, bukunya sudah diterima oleh teman-teman. Kita akan mengawali dari pembahasan pendahuluan dari buku ini agar kita mengetahui sebetulnya seberapa penting pengetahuan terhadap dampak-dampak dari fitnah itu, dan seberapa penting pengetahuan kita untuk mengetahui cara-cara agar kita bisa terhindar daripada fitnah itu. Teman-teman relawan yang sehari-harinya sibuk dengan ambulan, yang sehari-harinya sibuk dengan kegiatan sosial, menjadi pelayan masyarakat, tentu perlu adanya waktu khusus untuk mengecas seperti ini. Terlebih lagi tema yang kita ambil ini tema yang fundamental, yaitu tema tentang menjaga diri dari fitnah. Karena bertugas di lembaga sosial itu seringkali ya bukan berarti kita terhindar dari fitnah. Bahkan banyak lembaga sosial juga yang ditumpangi oleh fitnah gitu kan. Oleh karena itu sebetulnya pembahasan itu banyak ya. Tapi karena pertemuan kita yang tidak banyak, maka kita ambil yang paling penting dari yang terpenting ya. Yaitu tema yang dengannya kita akan bisa, dengan mengetahuinya kita akan bisa menjaga agama kita ya. Menjaga agama kita, yaitu tentang bagaimana cara menghindar dari fitnah. Syekh Abdul Razak rahimahullah ta'ala, setelah beliau menyampaikan khutbatul hajah ya, kemudian beliau menyampaikan muqaddimah dari kitabnya ini ya, karena teman-teman membawa kitab dan membawa pulpen ya, maka kita nuansakan kajian ini kajian kitab. Yang belum tahu, yang belum bisa baca kitab, semoga semakin penasaran dan semangat untuk belajar. Yang sudah mampu membaca kitab, semoga ini menjadi sarana untuk menambah mufradat dan
kemampuan membaca kitab. Beliau mengatakan fahadha mawdu'un nahtaju ila mudzakaratihi. Tema ini adalah tema yang diperlukan untuk selalu kita mudzakarah, untuk selalu kita ingat, wal wuqufu, dan kita berikan perhatian pada setiap sudutnya. Wadzalika min babil haidhah. Hal tersebut agar kita berhati-hati, yaitu berhati-hati dari fitnah. Karena mengetahui athar syai', mengetahui dampak dari sesuatu atau akibat dari sesuatu, atau bisa juga bahaya dari sesuatu, yu'til abda syai'an, akan memberikan kepada seseorang hamba itu minal hasanati minhu, kewaspadaan, kewaspadaan untuk terjatuh pada tindakan tersebut. Jadi dengan mengetahui dampak dari sesuatu, bahaya dari sebuah tindakan, maka seseorang akan mewaspadai, akan berusaha untuk menjaga diri dari terjatuh dari hal tersebut. Karenanya buku ini judulnya apa? Atharul Fitan, dampak-dampak negatif daripada fitnah itu. Waqad qila qadiman, ada sebuah ungkapan klasik yang terkenal, yaitu kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi. Bagaimana bisa seseorang akan melindungi dirinya, seseorang akan menghindarkan dirinya dari sebuah bahaya, padahal dia tidak tahu apa yang harus dia hindari dari bahaya itu. Kalau seseorang tidak tahu sesuatu itu bahaya, bagaimana dia akan menghindari? Padahal pada hakikatnya hal tersebut adalah bahaya. Baik. Alladzi la ya'rifal fitan, orang yang tidak mengetahui betapa bahayanya fitnah. Wala ya'rifu atharaha, dan dia tidak mengetahui dampaknya, akibat yang muncul darinya. Rubbama dakhala fi syai'in, bisa jadi dia terjatuh dalam sesuatu, wa talattaha biha wa adarrat bihayatihi. Bisa jadi seseorang masuk ke dalam sesuatu, yaitu sebuah fitnah, dia tidak sadari padahal itu membahayakan kehidupannya. Summa ba'da dzalika, lalu setelah itu, yalhaquhu minan nadami, setelah itu dia akan merasakan penyesalan yang sangat. Wa ma'rifatu atharil fitani, pengetahuan terhadap dampak-dampak buruk dari sebuah fitnah, nafi'un lil abdi naf'an kabiron, itu dapat bermanfaat, itu memiliki manfaat yang sangat besar bagi seseorang. Mengetahui dampak-dampak buruk dari fitnah itu akan memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan seseorang. Wa mufidun lahu faidatan azimah, sama terjemahnya Li'annahu min babin nadhari fil awaqibi wal ma'alatil umur. Karena pengetahuan terhadap fitnah, pengetahuan terhadap dampak daripada fitnah itu termasuk pengetahuan terhadap akibat. Pengetahuan terhadap akibat dari sesuatu peristiwa atau tindakan, wa ma'alatil umur, sama akibat dari sesuatu peristiwa atau tindakan. Wa hadza yu'addu min hasanatil 'abdi, ay annahu qabla an yuqdama ala amrin minal umur. Hal seperti ini atau perilaku seperti ini, yaitu berusaha mengetahui dampak buruk dari fitnah, itu menunjukkan kewaspadaan seseorang hamba, kehati-hatian seseorang sebelum dia
terjatuh atau sebelum dia mengalami suatu perkara. Yang dzuru fi awaqibihi wa atharihi. Dia berupaya melihat apa akibatnya dari perilaku ini, apa dampaknya dari perilaku itu. Baik, Bapak-bapak sekalian. Apakah Bapak-bapak sekalian sudah paham apa yang dimaksud dengan fitnah di sini? Apa yang dimaksud dengan fitnah di sini? Ya, fitnah di sini jangan difahami seperti fitnah yang populer di bahasa kita ya. Ya kan ya? Yaitu seseorang menuduh tanpa bukti, itu fitnah. Fitnah di sini adalah apa? Sesuatu yang bisa merusak, yang bisa membahayakan kehidupan, baik kehidupan beragama ataupun kehidupan bermasyarakat, atau istilahnya dunia ataupun akhirat. Nah, itu namanya fitnah. Jadi fitnah itu bisa memiliki sejumlah makna tergantung konteks ya. Bisa makna yang biasa kita pahami sebagai tuduhan tanpa bukti. Fitnah juga bisa difahami sebagai kerusakan, suatu hal yang menimbulkan kerusakan dunia maupun agama, itu namanya fitnah. Fitnah juga terkadang dimaknai apa? Ujian, ya tidak? Seperti fitnatul kubur, ungkapan dalam hadis tentang fitnatul kubur, ujian di alam kubur. Nah, fitnah di sini maksudnya adalah makna yang kedua, ya. Baik. Ada catatan menarik dari Syekh tadi, dari beberapa paragraf, ya, dari beberapa paragraf yang sudah kita terjemahkan, dan ya, yang sudah kita terjemahkan, ya, yaitu seorang Muslim itu supaya tidak rugi hidupnya yang sangat singkat, tidak rugi, ya. Supaya tidak buang-buang waktu untuk coba-coba. Ya, coba-coba ini bikin buang-buang waktu. Kalau kita sudah bisa dapat sampel dari orang lain, ngapain kita coba-coba gitu kan? Nah, seorang Muslim itu supaya tidak buang-buang waktu hidupnya, ya, maka sebelum melangkah, memilih atau melangkah dalam sesuatu peristiwa atau sebuah keputusan, hendaknya yang dia lihat itu akibat daripada putusannya itu apa, akibatnya apa, akibatnya nanti seperti apa. Jangan melihat euforia pada saat ini, ya tidak? Ya, kadang-kadang seseorang dibutuhkan oleh emosional, oleh euforia, oleh lingkungan dia saat ini, tanpa melihat akibat dari setelah itu apa, ya tidak? Nah, jangan seperti ini. Ini pola pikir anak-anak itu. Ya, jangan sampai kita seorang Muslim penuntut ilmu berpikir sama seperti itu. Belum melangkah yang dilihat apa? Akibatnya apa? Ini dampaknya apa? Maslahatkah atau tidak? Terutama bagi agamaku, agama masyarakat, ya kan ya? Bagi kehidupan secara luas, stabilitas bangsa secara luas, ini manfaat atau tidak? Nah, gitu ya. Nah, seperti yang sekarang lagi populer ini ya, apalagi dengan digembosi dengan media sosial, potongan-potongan video, kemudian digabung-gabungkan dengan ini dengan itu, kemudian menimbulkan isu kebencian, ya kan, kepada pemerintah, terjadi kerusuhan sini, kerusuhan sana. Sebagai seorang Muslim, sebagai seorang yang sudah berhijrah, sadar untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW, ya, maka kita inilah, teman-teman inilah, kita semuanya inilah yang semestinya terdepan untuk menampakkan bagaimana pedoman Rasulullah kita menghadapi situasi-situasi chaos seperti ini. Ya tidak? Kebijaksanaan dan kedewasaan seseorang akan terlihat di saat suasana itu genting, di saat dia dihadapkan dengan suasana yang sangat genting, dia yang emosional itu potensi emosi terpancing itu besar gitu. Dia tetap bisa tidak terburu-buru, dia berusaha untuk sabar, dia mengikuti pedoman yang disampaikan oleh Rasulullah. Ini ciri kedewasaan dan kepatangan akal seseorang, ya. Jadi poinnya adalah ketika
melangkah pada sebuah keputusan untuk mengikuti sesuatu peristiwa, maka lihatlah akibat darinya. Ya, ini seperti kerisuan seperti ini tadi. Apa akibat dari ini? Akibat dari ini banyak, dampak ekonominya, ya kan ya, rasa aman, ya tidak terganggu, ya, kemudian nyawa, ya tidak, ya. Mungkin ada yang membantah barangkali, Ustadz kan cuma 10 yang mati, ya, gitu maksudnya. Cuma 10 dari jutaan yang beraksi, misalnya dari ribuan, jangan cuma 10, satu nyawa itu mahal, ya kan, satu nyawa orang mukmin yang menyembah Allah itu mahal, ya kan? Lahatmul Ka'bati a'zamu indallah, hancurnya Ka'bah lebih besar di sisi Allah daripada nyawa seorang muslim, hilangnya nyawa seorang muslim, dalam sebuah riwayat pun seperti itu, ya. Ini enggak sepele ini. Kalau dibuat mudah akan semakin bermudah-mudahan terjadi lebih besar lagi. Ini tidak. Nanti sedikit, mohon maaf ya, sedikit melihat kekurangan, sedikit lihat joget, nah gitu ya, langsung kemudian apa? Dampaknya aksi. Ya, alhamdulillah sebetulnya dakwah salaf ini kalau dirawat, ya, didukung oleh pemerintah, ya. Ya kita juga alhamdulillah didukung pemerintah, alhamdulillah, ya, diberikan kebebasan, alhamdulillah, semakin disupport insyaallah itu akan semakin menjaga, ya, stabilitas keamanan, ya, stabilitas sebuah bangsa dan negara, karena kita diajarkan untuk, ya kan, ya, tidak, untuk menasihat pemimpin itu ada aturannya kan, dengan cara bijaksana, dengan pendekatan diskusi, ya tidak. Ya, orang ketika tidak setuju kemudian dia ngamuk-ngamuk, ya, misalnya tetangga antum tidak setuju, ngamuk-ngamuk langsung lempar bom molotov, itu kira-kira bijaksana atau enggak? Tidak bijaksana kan? Ya kan? Buat diskusi dulu, ya kan gitu. Orang berakal kan seperti itu. Kalau ada hal yang tidak seret, ayo kita bicarakan kan, bukan langsung ngamuk-ngamuk kan. Nah, bicarakan. Makanya Nabi bilang apa? Nabi mendidik kita untuk bersikap dewasa dalam situasi apapun, termasuk situasi genting. Beliau mengatakan apa? Man arada an yansaha li sultan. Siapa yang ingin menasihati pemimpin, fala yubdi lahu alaniyah. Maka jangan terang-terangan. Tapi falyakhud bi yadihi. Coba digandeng tangannya, kemudian 4 mata dengan dia, sampaikanlah nasihat. In qubila minhu fadhab. Kalau nasihatnya diterima, alhamdulillah, itulah yang menjadi tujuan. Tapi kalau nasihatnya tidak diterima karena Nabi, maka dia telah menunaikan tanggung jawab apa yang menjadi kewajiban dia. Dosanya mereka dipikul oleh mereka, nanti dipertanggungjawabkan di depan Allah oleh mereka sendiri. Dosa rakyat juga sendiri, kewajiban rakyat juga sendiri. Jangan kemudian terjadi anarkis atau kezaliman, ya kan, kemudian terjadi pembakaran, kerusuhan, penjarahan, kan ini sudah berlebihan, ya. Baik, kemudian di sini Syekh mengutip, ya, sebuah riwayat dari sejarah, ya, tentang kebijaksanaan ulama salaf dalam menghadapi situasi chaos atau situasi genting bangsanya ketika itu. Yaitu disebutkan di dalam sirahnya Imam Ahmad, dalam sejarah hidupnya Imam Ahmad rahimahullah, bahwa ada sejumlah ulama dari Baghdad yang mendatangi beliau, yang berkunjung ke rumah beliau. Faqalu, kemudian mereka berkata kepada Imam Ahmad, ya Aba Abdillah, hadzal amru qad tafaqama wa fasha. Masalah ini sudah menyebar, ya. Persoalan ini sudah menjadi konsumsi publik, sudah menyebar, sudah meresahkan banyak masyarakat. Ya'nuna idharul qaul bi khalqil Quran. Yang mereka maksud adalah yaitu kepercayaan atau keyakinan yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Faqala lahum Abu Abdillah. Abu Abdillah kemudian mengatakan, fama turidun. Terus apa yang panjenengan maui itu apa? Yang kalian inginkan dari kunjungan dan menyampaikan pesan ini kepada saya itu apa? Qalu an nusyawiraka fi anna lasna narda bi.
bi imratihi wala sultanihi. Kami ingin meminta pendapat Anda ya tentang sikap kami bahwa kami tidak ridho dengan pemerintah saat ini. Kami tidak ridho dengan penguasa saat ini. Ya, arti maksudnya apa ini? Kode untuk mengajak Imam Ahmad mengeluarkan statement ya, supaya masyarakat itu menyerang, mengkritik secara terang-terangan pemerintah ketika itu. Fanadharahum Abu Abdillah, kemudian Abu Abdillah menyampaikan, yaitu Imam Ahmad. Alaikum bin nakarah biqulubikum. Nah, kata Imam Ahmad apa? Hendaknya kalian ingkari, kalian mengingkari kesalahan pemerintah atau penguasa ini dengan hati kalian. Wala takhla'u yadan min ta'atin. Jangan lepaskan komitmen untuk taat kepada pemerintah dari pundak-pundak kalian dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang baik. Wala tasqaw 'asal muslimin wala tasfaku dima'akum. Jangan kalian provokasi ya tongkat-tongkat kaum muslimin. Ya, maksudnya jangan kalian provokasi masyarakat untuk memberontak. Wala tasfaku dima'akum. Jangan kalian tumpahkan darah kalian dan darah kaum muslimin bersama kalian. Unzuru fi 'aqibati amrikum. Cobalah lihat apa akibat dari tindakan kalian ini. Kalau kalian memberontak atau kalian menyerang pemerintah secara terang-terangan, memberontak pemerintah. Wasbiru, sabarlah kalian. Hatta yastarihu barrun au yustaraha min fajirin. Sampai orang-orang yang baik dapat beristirahat, atau orang-orang atau masyarakat atau orang-orang baik itu dapat diistirahatkan dari orang yang fajir, orang yang pendosa. Nah, fahadhihi da'watun minhu, inilah seruan yang disampaikan oleh Imam Ahmad lin nadhari fi atharil fitani wa awaqibiha, dengan beliau melihat dampak dari fitnah dan akibat dari fitnah itu. Wa ayyi syai'in sayaudu ala ahliha minha, yaitu tentang apakah yang akan didapatkan oleh seseorang yang ketika seseorang terjatuh di dalam atau terjatuh dalam sesuatu keputusan atau peristiwa. Sudah belum? Masih dekat? Belum ya? Baik. Nah, ini ya Imam Ahmad ya. Jadi dengan semuanya itu sudah ada sebelumnya. Sampel sejarahnya itu sudah ada. Ya, bahkan di semua kehidupan Nabi SAW itu sudah menjadi, sudah ibaratnya sudah sampel kehidupan manusia. Apa yang beliau alami saat beliau lapang ataupun saat sempit, itu adalah petunjuk bagi manusia. Ditambah lagi dengan sejarah-sejarah para ulama. Nah, di antaranya Imam Malik, Imam Ahmad di sini. Yang mendatangi beliau adalah orang-orang yang dikenal ulama. Ya, dikenal ulama. Datang kepada Imam Ahmad untuk mengajak beliau ikut di dalam aksi yang akan mereka rencanakan. Ya, yaitu aksi memberontak kepada pemerintah yang sah ketika itu. Ya tidak? Kenapa? Karena kesalahannya sudah begitu parah. Yaitu pemerintah mendukung keyakinan yang sesat, keyakinan yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Ini keyakinan ini bisa membuat seseorang kafir. Itu tidak, karena mengingkari banyak ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan bahwa Al-Quran itu kalamullah. Nah, di pembahasan ini di ilmu akidah ya. Jadi kesalahan yang sangat besar, bahkan lebih besar daripada korupsi, ya tidak? Lebih besar daripada dari korupsi gitu kan, atau dari anggaran apa tadi, lebih besar itu. Nah, tapi Imam Ahmad rahimahullah, disinilah seorang alim diuji kebijaksanaannya.
Jadi peristiwa Imam Ahmad ini yang kita baca tadi, ini dalil bahwa tidak semua orang berilmu itu bijaksana, ya tidak. Ya, yang datang kepada beliau ini ulama, disebut ulama, tapi tidak bijaksana. Tidak semua orang yang berilmu kemudian sikapnya bisa bijaksana. Nah, Imam Ahmad termasuk orang yang berilmu dan bijaksana. Maka beliau menasihati, jangan ya, tahan, sabar, ingkari dengan hati kalian, karena memang situasinya ketika itu, ya kan ya, maslahat ketika itu menuntut untuk mengingkari pakai hati, ya, tidak bisa pakai lisan, karena nggak memungkinkan ketika itu. Seharusnya kalau bisa pakai lisan dulu kan, ya, pakai tangan dulu. Kalau nggak bisa pakai lisan, baru pakai hati, ya gitu. Tapi karena situasi ketika itu tidak memungkinkan, pakai hati. Sabar. Coba kalau orang sekarang lagi panas-panas seperti ini, sabar mas, ente ini cuma bisa sabar, penjilat atau apa kan, sabar, doa, mungkin akan direndahkan gitu ya. Nah gitu ya. Tapi justru inilah ya, ciri atau indikator kedewasaan seseorang. Ketika seorang tidak bersikap tergesa-gesa, termakan emosi ketika berhadapan dengan situasi yang genting. Ya, Imam Ahmad bilang, isbiru, sabar. Tahan tangan kalian, tahan lisan kalian, ingkari dengan hati kalian. Jangan tumpahkan darah kalian dan darah kaum muslimin. Berdoa kepada Allah, pasrah kepada Allah. Nah, doa ini sering dianggap sebagai senjata terakhir, padahal doa ini senjata paling mujarab, itu doa kepada para pemimpin, ya kan? Ya, seorang koar-koar di jalan menyampaikan aspirasinya, tapi orang yang dituju dari pesan aspirasi itu malah sibuk ngopi di lantai 4, lantai 5, itu tidak dengar. Ruangannya ruang AC, tidak ada, jaraknya jauh, gak kedengeran. Capek iya, sumuk iya, panas iya, pedes matanya iya karena gas air mata, tapi kan enggak. Ya makanya seperti itu ya, Islam itu luar biasa, sudah mengatur semuanya gitu. Kalau kita berdoa kepada Allah, Allah yang langsung akan menyelesaikan masalah. Baru kemudian kita ikhtiar apa yang kita bisa sesuai dengan yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Sudah ada ya masjidnya? Kita dengarkan adanya, terus nanti kita sholat dulu, terus kita lanjut lagi ya. Nah, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, mari kita lanjutkan pembahasan dari kitab Atharul Fitan karya Syekh Abdul Razak Al-Badr. Pada muqaddimah ya, yaitu pada pertemuan sebelum Isya tadi, kita telah sampai pada halaman yang ke-7, yaitu riwayat yang menceritakan tentang Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Kemudian Syekh mengatakan fahadihi da'watun minhu, itulah pesan atau ajakan yang disampaikan oleh Imam Ahmad rahimahullah karena beliau melihat dampak daripada fitnah atau akibat dari sebuah fitnah, serta dampak buruk yang akan kembali atau diperoleh oleh setiap orang yang terlibat di dalamnya. Nah, dari penjelasan Syekh Abdul Razak Al-Badr di sini, bahwa sekalian kita bisa mengambil pelajaran bahwa orang yang berilmu dan matang ilmunya itu, dia bukan melihat persoalan itu pada saat ini, tapi dia melihat persoalan itu pada masa yang akan datang. Ya, makanya disebutkan oleh dalam sebuah pernyataan ulama ya, bahwasanya para ulama, para alim itu tahu dampak buruk sebelum terjadi, tahu bahaya itu jauh sebelum terjadi. Tapi orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak matang ilmu dan akalnya, mereka baru tahu bahaya dari sesuatu itu setelah terjadi. Ya, baik.
Wa akhadha yuhaddithuhum fi dzalik. Kemudian Imam Ahmad Imam Ahmad mengajak diskusi dalam persoalan ini. Tsumma innahum kharaju, lalu apa ending ya dari percakapan Imam Ahmad dengan sejumlah ulama yang berkunjung ke rumahnya tadi. Endingnya adalah innahum kharaju min indihi walam yatalaqqawhu kalamahu bil qabul. Mereka pamit ya dari Imam Ahmad, mereka pamitan dan mereka tidak menerima pesan atau nasihat Imam Ahmad tadi. Balla zalu ala ra'yihim musirrin. Mereka tetap berpegang teguh kepada pandangan mereka. Wada'u ila maslakihim ibn akhil imami Ahmad. Karena Imam Ahmad tidak menerima pandangan mereka untuk mengkritik pemerintah secara terang-terangan dan menggerakkan massa, maka orang-orang tadi mendatangi keluarganya Imam Ahmad, yaitu saudaranya Imam Ahmad, ya, ibn akhil Imam Ahmad. Ibn akhi itu berarti sepupu ya, anak daripada saudaranya Imam Ahmad ya. Bukan sepupu, ponakan ya, keponakan. Akhirnya mereka mendatangi keponakannya Imam Ahmad. Lalu mereka mengajak ponakannya Imam Ahmad ini untuk mengikuti pandangan mereka, ya. Kalau Imam Ahmad tidak bisa dipakai, ya, tidak bisa disetir, tidak bisa ditunggangi untuk kepentingan politik ini, ya setidaknya keluarganya Imam Ahmad lah, gitu kan ya. Setidaknya keluarganya Imam Ahmad, ya akhirnya sepupu ponakannya. Fanahahu walidahu. Nah, kemudian keponakannya Imam Ahmad ini tidak serta-merta menerima pandangan provokator tadi ya. Orang-orang dikatakan berilmu yang mendatangi rumah Imam Ahmad tadi. Tidak serta-merta menerima, dan dia bercerita, dia menyampaikan kepada orang tuanya, fanahahu waliduhu. Kemudian orang tuanya melarang anak ini untuk menerima provokasi tersebut. Gitu ya. Waqala, kemudian bapaknya berkata kepada ponakannya Imam Ahmad ini, ihdar antu sahibahum, hati-hati, jangan kamu dekat-dekat dengan mereka. Fa innal Imam Ahmad, karena kalau sudah Imam Ahmad itu melarang mereka dari sesuatu, pasti itu adalah keburukan. Hati-hati, jangan dekat-dekat dengan mereka, karena kalau sudah Imam Ahmad yang melarang, berarti itu bisa dipastikan itu adalah keburukan. Fa'tadara thumma kanat nihayatuhu qissatahum an kharaju ala sultan. Nah, akhirnya keponakannya Imam Ahmad ini ya sudah, dia mengikuti pandangannya bapaknya, arahan dari bapaknya, ya sudah. Ya, dia tidak terprovokasi, tapi akhirnya kemudian siapa? Orang-orang tadi yang datang ke Imam Ahmad tadi, ya, yang ingin mengajak Imam Ahmad memberontak dan juga keluarganya memberontak, mereka tetap pada pandangannya, mereka tetap menggalang aksi, tetap menggerakkan massa untuk menggulingkan pemerintah atau untuk mengkritik pemerintah secara terang-terangan dan menggerakkan massa. Fakanatil aqibah, apa kemudian akibatnya? Akibatnya allati hadzarahu minhal Imam Ahmad. Akibatnya apa yang dikhawatirkan Imam Ahmad, bahaya yang sudah di-spill oleh Imam Ahmad tadi, terjadilah, ya, betul-betul terjadi. Gitu. Bahaya yang dikhawatirkan Imam Ahmad akhirnya terjadi. Qutila man qutil, ya. Terjadi pertumpahan darah. Ada yang terbunuh. Kemudian sujjina man sujin. Ada yang ditangkap dan dipenjara. Duna an yuqaddimu syai'an min babil islah, tanpa
sedikit pun memberikan dampak perbaikan. Jadi aksi mereka tidak memberikan perbaikan sedikit pun, yang ada malah mereka dirugikan, banyak nyawa yang melayang, banyak juga masyarakat yang dipenjara. Nah, jadi di sini kita belajar ya Bapak sekalian, ketika terjadi kerusuhan itu yang dirugikan adalah rakyat apa pemerintah? Rakyat. Yang paling dirugikan adalah rakyat. Kalau pemerintah tinggal pergi ke luar negeri aman. Yang paling dirugikan adalah rakyat. Ya, makanya Islam betul-betul mengatur. Islam betul-betul mewanti terjadinya kerusakan, kerugian yang dirasakan masyarakat itu jauh sebelum itu terjadi. Ya. Fasyahid. Ya, kemudian annan nadhara fi awaqibil umur, yang menjadi catatan di sini yaitu melihat kepada akibat dari sebuah keputusan atau sebuah peristiwa, wa adamut ta'ajjul, serta tidak bersikap tergesa-gesa, wa tasarru, tidak bersikap tergesa-gesa, sama ya, min anfa'i ma yakunu lil abdi, merupakan sikap yang paling bermanfaat bagi seseorang. Ya. Nah, ini dicatat ya. Di masa-masa fitnah, di masa-masa masyarakat itu mudah diprovokasi, apalagi di zaman sosial media atau di zaman AI seperti saat ini. Maka sikap tidak tergesa-gesa itu adalah sikap yang paling dibutuhkan. Dan itu adalah sikap yang paling bermanfaat bagi kemaslahatan seseorang dalam konteks kehidupan dia sendiri atau dalam konteks kehidupan yang lebih luas, yaitu berbangsa dan bernegara. Tidak tergesa-gesa, jangan mudah termakan isu, ya, jangan mudah terprovokasi, ya, jangan bersikap tergesa-gesa. Walihada, oleh karena itu ada sebuah riwayat yang bersumber dari sahabat yang mulia, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, innaha satakunu umurun mushtabihat, nanti akan terjadi perkara-perkara, persoalan-persoalan yang samar. Kelak akan muncul persoalan-persoalan yang samar. Fa'alaikum bitu adati, maka hendaknya kalian bersikap hati-hati, bersikap tidak tergesa-gesa. Fa innaka an takuna tabi'an fil khair, karena kamu menjadi pengikut dalam kebaikan. Khairun min an takuna ra'san fisyar, itu lebih baik daripada kamu menjadi pemimpin dalam keburukan. Nah, ini bagus banget nasihatnya. Ya. Jangan tergesa-gesa, karena akan muncul perkara-perkara yang syamar, seakan-akan itu adalah sebuah keadilan yang diperjuangkan, mungkin sebuah maslahat bagi rakyat barangkali. Tapi ternyata apa? Ternyata yang di sini dimanfaatkan orang-orang polos yang katanya memperjuangkan hak rakyat, ternyata dimanfaatkan juga dalam sebuah kepentingan politiknya, tidak. Iya, makanya kita jangan terlalu polos. Kita ini harus hati-hati, karena yang dikorbankan ya nyawa kita, nyawa masyarakat, stabilitas bangsa dan negara gitu. Banyak perkara-perkara yang samar nih, dan kita merasakan di negeri Konoha nih kayak gini, tidak? Banyak yang samar. Jangan terlalu polos, ya. Hati-hati, pelan-pelan. Kalau bingung, konsultasi sama ahli ilmu, gitu ya. Oleh karena itu, sikap yang tepat apa kata Ibnu Mas'ud? Sikapnya adalah hati-hati, tidak tergesa-gesa, karena menjadi pengikut dalam hal kebaikan itu lebih baik daripada menjadi bos atau pemimpin
tapi dalam keburukan. Nah itu, tidak harus kita ini menjadi yang terdepan terus, menjadi yang leader terus, pengennya jadi leader terus. Kita melihat maslahat bagi agama kita, lebih baik menjadi ekor di dalam perkara yang baik daripada menjadi pemimpin tapi dalam perkara buruk. Ya tidak? Jadi pemimpin dalam perkara buruk, dosa jariahnya banyak, dia menanggung setiap kesalahan yang dilakukan oleh anggotanya karena dia menjadi penggerak, menjadi provokator, ya kan ya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, kadang jadi ekor lele lebih baik daripada kepalanya ya. Yang penting dalam kebaikan, gitu kan. Fa'ausabitu addati wahyal anah wa adamut ta'ajjul. Ibnu Mas'ud berpesan supaya bersikap itu hati-hati dan tidak tergesa-gesa. Warwal Imamul Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitabnya yaitu Adab Al-Mufrad dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, la takunu ujulan. Jangan kalian menjadi orang yang sikapnya itu suka gerusa-gerusu, suka tergesa-gesa. Madzayi'abudzuron, suka menebar benih fitnah. Fa inna min waraikum bala'an mubarrihan wa muklihan. Karena di belakang kalian itu ada petaka yang sangat jelas dan menghancurkan. Wa umuran mutahamilatan ruduhan, ya sama aja. Dan perkara yang merepotkan atau menyempitkan kehidupan. Ai thaqilatan wa syadidatan. Ya. Fa'ausa, maka Ali bin Abi Thalib di dalam pernyataan ini menyampaikan 3 pesan, bapak-bapak. Menyampaikan 3 pesan. Yang pertama, la takunu ujulan madzayi'abudzuran. Jangan jadi orang yang suka gerusa-gerusu, yang suka tergesa-gesa, kemudian dia dengan mudahnya menebar benih-benih fitnah. Fanaha 'anil ajlah. Maka Ali bin Abi Thalib melarang dari sikap tergesa-gesa, yaitu at-tasarru, yaitu gerusa-gerusu. Bal yambaghi 'alal insan, yang sepatutnya dilakukan oleh seseorang itu an yata'anna wa yatarawwa wa yanzuru fil awaqibi wal athar. Yang dilakukan itu sepatutnya adalah bersikap pelan-pelan, hati-hati. Ya, bersikap hati-hati, bersikap tenang, dan melihat akibat dari keputusan, melihat akibat dari suatu perkara. Tsumma ba'da dzalika, kemudian setelah itu yuqaddim ba'da rawiyatin wa anatin. Di samping itu, di samping itu jika dia juga berusaha mengedepankan sikap hati-hati dan sikap yang tenang, sikap yang tenang. Artinya itu kebalikan dari sikap tergesa-gesa. Ya. Dan ini selaras dengan hadis Nabi SAW, al-ajalatu minasyaiton. Ketergesaan itu dari setan, wal anatu minallah. Dan sikap tenang, hati-hati, melihat dampaknya seperti apa, itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan tentu saja sikap hati-hati seperti ini, sikap tergesa-gesa, sat-sat itu menjadi buruk ya ketika dalam perkara yang memang itu adalah perkara yang tercela. Tapi dalam perkara yang baik, ya kan ya, kita perintahkan untuk bersegera. Ya tidak? Kita perintahkan untuk bersegera. Baik. Kemudian, jadi pesan yang pertama dari Ali bin Abi Thalib apa? Jangan menjadi orang yang tergesa-gesa. Bersikaplah yang tenang, hati-hati, gitu ya.
Yang kedua, wal amru tsani. Nasihat yang kedua, an yakuna madhayi. Ya, jangan menjadi madhayi. Mana madhayi itu apa? Wa hadha amrun yuhadziru minhu ghayat at-tahdhir. Sikap ini adalah sikap yang perlu untuk sangat dilarang, sangat diwanti-wanti. Indama taltahibul fitan, ketika api fitnah itu bergejolak. Wa tashtaddu, dan semakin apa? Tashtaddu itu semakin bergejolak gitu ya. Semakin ricuh, semakin kacau. La yambaghi lil insani, tidak seyukyanya, tidak boleh dalam keadaan itu seseorang itu dengan mudahnya menyebarkan info-info. Sa'iyan, ya, fistidadiha, untuk semakin memperparah situasi dan menyalakan api kerusuhan. Bikalamihi, baik dengan ucapannya, wa maqalihi, atau dengan ucapannya, ya. Bi an yakuna mithya'an lil fitnah wa mithya'an lisyarr, di mana dia menjadi orang yang memunculkan benih-benih fitnah dan benih-benih keburukan, dan wa mudzakiyan linarihi, wa madzkiyan linarihi, dan juga menyalakan api-api. Jadi nasihat yang kedua yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib itu jangan menjadi madhayi. Madhayi itu istilahnya apa? Kalau dari penjelasan ini berarti madhayi itu provokator, ya. Wasti'aliha bi kalamihi wa maqalihi, menjadi provokator. Bisa jadi seseorang berkomentar di sebuah postingan, ya kan, ya? Mungkin postingan itu tentang sebuah kekeliruan pemerintah. Lalu dia berkomentar, muncul apa, ya? Dengan satu kalimat komentarnya kemudian disetujui oleh ribuan atau jutaan orang. Kemudian dari situ kemudian orang terprovokasi untuk membuat sebuah aksi yang katanya aksi damai. Tapi betapa susahnya untuk damai ketika mau sebuah aksi itu diikuti oleh ribuan orang. Gimana mau damai? Susah untuk damai, ya. Ya kan, kita sudah melihat provokator, orang-orang yang tidak dikenal, ya kan, masuk membuat kerusuhan ini susah sekali. Makanya mencegah itu lebih diutamakan daripada mengatasi, ya kan, ya. Daf'ul mafsadah muqaddam ala jalbil masalih. Mencegah terjadinya bahaya itu lebih diutamakan daripada mendatangkan maslahat. Makanya Islam itu melarang demonstrasi itu seperti itu. Apapun alasannya, mau ini aksi damai atau apa, pemerintah membolehkan, dilindungi undang-undang karena kita negara demokrasi, ya. Tapi kalau boleh jujur, aturan ini sebetulnya sesuai dengan fitrah manusia atau mana manusia yang mau untuk dicela di depan umum, yang dikritik secara terang-terangan? Manusia mana yang mau? Jadi kalau ada pemerintah bilang kita dukung 100%, itu apa itu? Ya, pura-pura aja depan kamera. Sebetulnya ya sakit hati. Wong kita aja bukan pemerintah, ya kan, ya? Bukan pemerintah. Mungkin hanya seorang ayah di rumahnya. Dinasihati sama istri depan anak-anak ini, anaknya lihat ini ceramain istri depan anaknya, kamu Pak gini. Nah, apa coba? Kita merasa harga diri direndahkan, kan? Merasa malu, ya tidak? Apalagi pemerintah, gitu. Nah, terlebih lagi Nabi mengatakan la ta'ata li makhluk, tidak boleh taat kepada makhluk dalam perkara yang berisi maksiat kepada sang Khalik, gitu kan. Hati-hati di zaman ini dengan sosmed, Bapak-Bapak sekalian, dengan komentar atau dengan status, dengan konten, jangan sampai menjadi pembuka pintu dosa yang begitu banyak atau pintu dosa jariah. Mungkin ada orang-orang yang dia tidak ikut panas-panasan di jalan-jalan.
Ketika sedang terjadi keributan, dia sedang tidur lelap, ya kan? Karena keributan itu malam hari itu. Tidur lelap di kamarnya dengan AC yang dingin, bantal yang empuk. Tapi dia menanggung dosa ribuan orang yang turun ke jalan, plus dengan kezaliman yang terjadi. Kenapa sebabnya? Karena cuitannya barangkali di sosmed, komentarnya, kontennya, dari situ orang terprovokasi. Dia tidur nyenyak tapi dosanya jalan terus. Ya, hati-hati. Mudah zaman sekarang untuk dapat dosa syariah, sebagaimana mudah juga untuk dapat pahala syariah, ya kan ya? Baik. Kemudian wadakara amrul thalith. Lalu yang ketiga, Bapak-bapak sekalian, nasihat yang ketiga dari pernyataan Imam Ali rahimahullah radhiyallahu anhu adalah qala budhuran. Budhuran itu maksudnya adalah min bathratil fitani was-su'ati fi nashriha. Nah, kalau budhuran di sini artinya adalah benih-benih fitnah. Was-su'ati fi nashriha, dan upaya untuk menyebarkannya. Wan nabiyyu hadzzaral ummah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mewanti-wanti umatnya. Wa akhbara annal fitanatu jadu wa satakun. Beliau telah mengabarkan bahwa yang namanya fitnah, tadi fitnah dalam arti yang sudah kita pahami ya, kekacauan, ya, kerusakan yang terjadi pada urusan dunia maupun akhirat, itu akan terjadi. Wa hadzarahum minas sa'yi fiha. Nabi juga sudah mewanti-wanti untuk tidak terlibat, tidak terjatuh di dalamnya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, satakunu fitanun. Kelak akan terjadi fitnah. Al-qa'idu fiha khairun minal mashi. Yang duduk lebih baik daripada yang berjalan. Wal mashi khairun minas sa'i. Dan yang berjalan itu lebih baik daripada yang berlari. Nah, Nabi bilang apa? Kelak akan terjadi fitnah. Dan yang duduk itu lebih baik daripada yang berjalan. Yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. Ini isyarat ya. Isyarat bahwa annal mar'ah, bahwa seseorang itu kullama, ya, selama dia itu semakin jauh, seseorang itu bila semakin jauh dari fitnah, ba'idan an tahrikil fitnah, semakin jauh dari gerak-gerik fitnah, ya, dari upaya pergerakan memunculkan fitnah, wa isy'aliha wa iqadiha wa idramiha, dan menyalakan fitnah, kana khairan lahu aslah, maka itu akan lebih baik baginya dan lebih bermaslahat untuknya. Yabta'idu anha, dia berusaha untuk menjauh dan memohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala untuk melindunginya dari fitnah dan melindungi kaum muslimin dari dampak buruk daripada fitnah itu. La an yakuna adatan fi isti'aliha, bukan malah menjadi provokator yang menyalakan atau yang semakin memperkeruh suasana. Ya. Jadi ini pesan yang sangat bagus yang bisa kita catat dari pernyataan Rasulullah SAW hadis tadi ya. Bahwasanya ya, semakin seseorang itu dijauhkan daripada apa? Upaya-upaya, langkah-langkah, gerakan-gerakan yang memunculkan kekacauan situasi, itu akan semakin bagus. Itu semakin menjaga agamanya, semakin bermanfaat untuk kehidupan dia di dunia pun di akhirat. Makanya kalau terjadi fitnah itu, bapak-bapak sekalian, sikap kita apa? Di rumah. Alhamdulillah kemarin pemerintah kita ya membuat kebijakan. Ketika terjadi kerusuhan itu di mana-mana sekolah libur ya kan ya. Alhamdulillah. Kuliahnya online gitu kan. Ya, itu bagus, itu sesuai dengan
petunjuk Rasulullah SAW. Terjadi kerusuhan, ya sudah, semuanya di rumah atau di masjid-masjid atau di tempat-tempat seperti ini. Tidak usah sibuk di luar sana ikut rusuh, ya kan ya. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis bahwa akan datang suatu zaman di mana seseorang yang mengasingkan diri dengan aktivitasnya menggembala kambing di pelosok-pelosok, ya, jauh daripada keramaian, itu lebih baik. Ini orang-orang yang terbaik ketika itu, yang peduli terhadap agamanya dan juga terhadap kehidupannya, itu lebih baik daripada dia berkumpul dengan banyak orang kemudian ikut di dalam sebuah fitnah. Baik, ya, pesan yang ketiga dari sahabat Ali tadi, ya, jangan menebar benih-benih fitnah, ya, dan jangan mudah untuk menyebarkannya. Kalau sekarang apa bentuknya, ya, sekarang dengan mudah menyebarkan konten, info, mudah share, nah, gitu ya. Jadi kita sebelum nge-share sebuah konten, ya, itu di cross check dulu dengan beberapa tahapan, ya. Yang pertama, apakah konten ini benar atau enggak, valid atau enggak. Kalau tidak mampu, maka jangan main-main di situ. Kalau tidak bisa mendeteksi ini benar, fakta atau fiktif, ya, ini fakta atau hanya, ya, kebohongan, gitu kan. Kalau tidak bisa, ya sudah, tawakuf berarti. Tapi ternyata dia bisa memastikan bahwa konten ini memang benar, fakta seperti ini, dia sudah bisa pastikan. Maka kalau sudah bisa memastikan itu pun benar, itu bukan berarti langsung boleh dia share. Dia harus melalui langkah screening yang kedua, yaitu apakah dia berkepentingan untuk share ini, apakah dia punya kapasitas untuk share ini, ya tahu? Kalau tidak, ya tidak usah. Kita masih banyak urusan, ya tidak? Yang butuh ambulan masih banyak, gitu. Masih ngurusi kayak gini, gitu kan. Banyak sekali hal yang bermanfaat yang kita waktu tidak cukup, gitu loh. Waktu tidak cukup, usia semakin berkurang, ya, gitu kan. Nah, itu. Di samping itu, setelah kita screening ini, apa kepentingan saya? Ternyata saya juga punya kepentingan di situ. Lolos nih screening kedua. Oh, ternyata saya memang punya kepentingan terhadap berita ini, ya. Maka harus screening yang ketiga, yaitu apa? Apa dampaknya dari dia menge-share ini? Dampaknya apa kepada masyarakat? Nah, kalau dampaknya maslahat besar, yang dia bisa yakin bahwa ini dengan menyebarkan ini manfaat yang besar, ya, silahkan. Kalau tidak, masih ragu-ragu, maka jangan bermudah-mudahan. Waqad jaa fi sahih Muslim, dalam hadis sahih Muslim disebutkan, ya, yaitu hadis Zaid bin Thabit dari Nabi SAW, bahwasanya beliau berkata, ta'awwadhu billahi minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Berlindunglah kalian dari fitnah-fitnah yang tampak maupun yang tersembunyi. Lalu para sahabat mengatakan, na'udzu billahi minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Kami berlindung kepada Allah dari berbagai fitnah yang tampak maupun yang tersembunyi. Nah, perlu, ya, kita untuk berlindung kepada Allah dari fitnah yang tampak maupun yang tersembunyi. Yang tampak adalah fitnah yang memang kita bisa melihat dengan mata kita, dengan pandangan orang awam pun bisa melihat ini adalah kekacauan, ini adalah kerugian yang besar bagi masyarakat atau bagi kaum muslimin. Kalau yang baton, yang tersembunyi, yang samar-samar, itu apa? Yang tampaknya itu baik, padahal dibaliknya adalah buruk, gitu ya. Kita berlindung kepada Allah dari dua jenis fitnah itu. Fal fitanu yuta'awwadzu minha, maka yang namanya fitnah itu kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah darinya. Dan kita diperintahkan untuk meminta kepada Allah tabaraka wa ta'ala untuk
melindungi kaum muslimin dari fitnah itu. Wa an yahmiyahum min ghawailiha wa athariha, serta menjaga kaum muslimin dari dampak-dampak dan bahaya-bahaya yang ditimbulkan darinya. Wa yakthuru fid da'awatil ma'thurah, betapa banyak doa-doa yang bersumber dari Nabi SAW, isinya adalah at-ta'awudz billah, berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan fitnah, dan berlindung kepada Allah dari kesesatan-kesesatan yang dimunculkan dari fitnah. Wa hadza amrun yanbaghi an yakunal muslim, perkara ini sepatutnya menjadi perhatian setiap muslim. Wa an yuhafadhu alaihi, dan hendaknya dia berusaha menjaga dirinya dari hal tersebut, dari fitnah. Li'annal hafidh huwallah, karena sesungguhnya yang penjaga yang sesungguhnya adalah Allah, yang bisa melindungi kita, yang menjaga kita dari terjatuh dalam fitnah yang tampak dan yang tidak tampak tadi hanyalah Allah. Yang bisa melindungi kita juga hanya Allah. Sehingga sepatutnya seorang hamba yalja'u, kembali bergantung, ya, bermunajat, memohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan penuh ketulusan. Dia meminta kepada Allah azza wa jalla untuk melindunginya, untuk menjaganya, serta menjaga kaum muslimin dari terjatuh dalam fitnah. Inilah yang menjadi kewajiban bagi setiap muslim. Ya, ini yang menjadi kewajiban bagi setiap muslim. Jadi doa ini wajib kita panjatkan ya Bapak-bapak. Berlindung kepada Allah dari fitnah yang tampak maupun yang tidak tampak. Karena ini yang merusak agama seseorang. Wababu fiqhi atharil fitani yufidul insan, mengetahui dampak buruk daripada fitnah itu akan bermanfaat bagi seseorang karena melihat akibat, yaitu akibat dari fitnah, wa ma'rifata ma'alatiha, dan mengetahui dampak darinya sebelum itu terjadi, sebelum seseorang masuk ke dalamnya, itu akan bermanfaat sebagai hasanatan minha, sebagai benteng dia, sebagai penjagaan untuknya dari terjatuh di dalam fitnah tersebut. Wa kamakil, sebagaimana disebutkan dalam sebuah pepatah, as-sa'idu manitta'adha bi ghairihi. Orang yang bahagia, orang yang sukses itu adalah orang yang belajar dari orang lain. Dia melihat, wa yata'ammal, dia berpikir, wa yatarawwa wa yatafaqqah, dia belajar tentang dampak-dampak yang muncul, dan dia bertanya kepada ahlul ilm wa ahlul dzikr, bertanya kepada orang yang berilmu sebelum fitnah itu bermunculan, sebelum fitnah itu membakar. Rubbama kana fiha ra'san wa rubbama kana fiha fatihan li babi syarrin alaihi wa ala ghairihi. Karena kalau tidak seperti itu, karena kalau seseorang tidak berusaha mengetahui dampak-dampak buruk daripada fitnah-fitnah itu apa saja, dan bersikap tergesa-gesa, tidak melibatkan ahlul ilmi dalam langkah-langkahnya, maka bisa jadi dia ini roksan, menjadi apa? Kepalanya, leadernya dalam sebuah keburukan. Atau bisa jadi dia ini menjadi pembuka pintu keburukan. Disebutkan dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah, ya, dan juga kitab As-Sunnah Libni Abi Asim, dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW mengatakan, inna minan nasi, sesungguhnya ada di antara manusia itu orang-orang yang menjadi pembuka kebaikan, wa maghaliqan lisyarr, dan ada yang menjadi penutup pintu-pintu keburukan. Wa inna minan nas, dan ada orang-orang itu yang menjadi pembuka, ya, pembuka pintu kebaikan. Ada di antara orang itu pembuka pintu kebaikan dan penutup pintu keburukan.
Kemudian ada jenis manusia yang lain, yaitu mafatihan lisyarr, pembuka pintu-pintu keburukan dan penutup pintu-pintu kebaikan. Fatuba liman ja'alallahu miftahal khairi, maka beruntunglah orang-orang yang dijadikan oleh Allah sebagai pembuka pintu kebaikan. Wa wailun liman ja'alallahu miftahasy syarri ala yadayhi, dan celaka, kebinasaan, kerugian untuk orang-orang yang Allah telah jadikan dia sebagai pembuka pintu-pintu keburukan. Jadi ada orang-orang itu, ya, dia menjadi pembuka pintu kebaikan dengan sikapnya, dengan, kalau sekarang mungkin dengan kontennya, dengan dakwahnya, dengan ucapannya, terbuka banyak kebaikan, dengan inisiatifnya, ya kan? Terbuka banyak kebaikan. Ada orang-orang yang dengan langkah-langkahnya, tindak tanduknya, ucapannya, ini pikirannya dan sebagainya, sebagai pembuka pintu keburukan. Na'udzubillah min dzalik. Ya, kita berusaha untuk menjadi pembuka pintu kebaikan semampu kita, apa yang kita punyai, ya kan, ya, semaksimal mungkin. Di hadis ini ada kalimat ja'alallah miftahal khair. Ada yang dijadikan oleh Allah pembuka pintu kebaikan, ada yang dijadikan oleh Allah pembuka pintu keburukan. Apakah ini maksudnya adalah seseorang itu sudah, ada orang yang memang dipaksa untuk menjadi pembuka pintu kebaikan, ada orang yang memang dipaksa dalam takdir Allah sebagai pembuka pintu keburukan. Nah, ini kalau tidak difahamkan bisa salah paham, bisa seseorang berprasangka buruk terhadap takdir Allah, ya. Jadi maksudnya di sini, Allah, ada seseorang dijadikan oleh Allah pembuka pintu kebaikan, ada yang menjadi pembuka pintu keburukan. Ya, ini sesuai dengan ilmu Allah yang sempurna. Ya. Bahkan memang Allah itu tahu kan, siapa yang akan masuk neraka, siapa yang masuk surga, Allah sudah tahu. Ya, kita tidak tahu. Ilmu manusia itu terbatas. Tapi ilmu Allah itu luas. Ya kan, ya? Ilmu Allah itu luas. Dan bagian daripada iman kepada takdir, ya kan? Bagian dari iman kepada takdir itu iman kepada sebab dan akibat. Ya tidak? Sebab akibat itu bagian daripada iman kepada takdir. Ya, ketika seseorang telah ditetapkan pembuka pintu keburukan, ya, berdasarkan ilmu Allah SWT, itu juga Allah tahu memang orang ini layak untuk menjadi pembuka pintu keburukan atau layak menjadi pembuka pintu kebaikan. Nah, di sini ada bagian yang kita memang tidak tahu. Jadi tidak semua takdir itu kita bisa rasionalkan. Ini ada bagian yang kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Ini kembali kepada ilmu Allah yang sempurna. Yang jelas Allah tidak zalim kepada hambanya. Satu paragraf lagi, satu halaman lagi. Yajibu 'alal muslim, oleh karenanya wajib bagi seorang muslim, an yurabba'a bi nafsihi wa an yakuna miftahan lisyarr, untuk menahan dirinya menjadi pembuka pintu keburukan atau menjadi pemimpin di dalamnya, wada'iyatan min du'atihi, atau menjadi provokator, wa yuwarritu nafsahu wa yuwarritu ghairahu wa yuqahimahum fi warqati la yahmadu huwa wala hum awaqibah, serta juga dia berusaha untuk mencegah dirinya, menahan yang lain untuk terjatuh di dalam hal-hal yang tidak terpuji ini, yaitu terlibat di dalam fitnah, dan supaya mencegah mereka juga dari dampak-dampak buruknya, baik yang mencakup dampak buruk di dunia maupun di akhirat. Fasyahidu anna baba fiqhi awaqibil fitan, intinya adalah mengetahui akibat atau dampak negatif dari kekacauan atau dari fitnah, ya, wa ma yanjamu anha, ya, dan hal-hal yang dapat merugikan dari situ. Yufidul muslim, itu bermanfaat bagi seorang muslim, itu sangat bermanfaat bagi seorang muslim. Wa atharul fitani katsira, dan dampak daripada fitnah itu sangat besar.
wa yatulu 'udduha wal kalamu 'alaiha. Pembicaraannya kalau mau dijelentrehkan, kalau mau dirincikan itu sangat banyak dan bisa panjang pembicaraan. Lakinnani akan tetapi aku berusaha di dalam buku kecil ini ila jumlatin menampakkan ya atau menuliskan sejumlah fitnah, sejumlah dampak atau akibat dari fitnah itu. Rajian minallahi tabaraka wa ta'ala, seraya memohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala supaya menjadikan upaya ini atau tulisan ini sebagai kebaikan dan bermanfaat bagi kami dan seluruh kaum muslimin. Baik dah, cukup ya untuk mukadimahnya. Ya, jadi Syekh mengatakan di sini intinya adalah penting bagi kita untuk mengetahui dampak buruk dari fitnah. Fitnah itu artinya adalah hal yang menimbulkan kerusakan agama ataupun dunia. Dampaknya apa saja? Nah, kalau kita tahu maka kita akan berhati-hati. Kita akan berhati-hati dari fitnah ini. Kita akan menjadi sadar sesuatu yang mungkin banyak tidak disadari oleh orang, padahal itu membahayakan ya bagi dirinya, bagi masyarakat atau bagi agamanya ataupun kehidupannya. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Ini sudah jam 8. Baik, dari saya cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pertemuan yang kedua ya bisa lebih banyak lagi. Jangan kapok untuk hadir di kajian ini ya. Diajak yang lain ya. Dan insya Allah akan kita lebih sempurnakan lagi ya. Semoga apa yang kita jalani ini bisa memberi motivasi, menjadi penguat bagi teman-teman ya, dan juga kita semuanya agar kita bisa terhindar dari keburukan-keburukan dan kita semakin bisa menebarkan manfaat sebanyak-banyaknya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.